Selamat datang di podcast Sejarah Politik Global. Hari ini kita bakal bahas perjalanan dari era Shokoku, restorasi Meiji, eksploitasi imperialisme, sampai perjanjian Kalijati. Bersama aku di sini Afisya Saputri, biasa dipanggil Afis, dan tamu kita di sini ada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wijinia Lovevan Kaurenta Wong, bisa dipanggil Lovely, dan aku senang banget bisa diundang di sini. Apa kabarnya Lovely? Puji Tuhan baik, bagaimana Apis? Alhamdulillah sehat. Kita mulai dari Shokoku. Jepang selama lebih dari 2 abad menutup diri dari dunia luar. Kenapa sih Shogun Tokugawa bikin kebijakan ini? Jadi Sakoku ini kebijakan isolasi yang diterapkan mulai awal 1600 tahun. Terus dia tuh memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah menjaga stabilitas dalam negeri. Terus yang kedua itu adalah mencegah pengaruh asing, terutama Kristen dari Portugis dan Spanyol. Shogun Tokugawa khawatir kalau orang terlalu banyak ikut campur, terus Jepang bisa pecah kayak kolonisasi di Asia. Jadi mereka cuma buka hubungan dagang sama Belanda, Tiongkok, dan Korea ya? Betul, dan itu pun dengan kontrol ketat di pelabuhan Nagasaki. Bahkan rakyat Jepang sendiri dilarang keluar negeri. Nah, Shokoku ini berakhir gara-gara kedatangan Commodore Matthew Perry dari Amerika kan? Iya, jadi pada tahun 1853, Perry datang dengan kapal perang dan maksa Jepang buka pelabuhan buat perdagangan lewat perjanjian Kanagawa di 1854. Terus ini tuh bikin banyak orang Jepang sadar kalau mereka ketinggalan jauh dari negara barat. Dan akhirnya pada tahun 1868, Kaisar Meiji naik tahta dan mulailah restorasi Meiji. Perubahan besar apa yang terjadi waktu itu? Jadi Jepang tuh langsung ngebut modernisasi, sistem feodal dihapus, terus ada juga samurai dibubarkan, terus ada juga militer diperkuat, terus ada industri berkembang dan mereka belajar dari negara barat, militer dari Prusia, terus pendidikan dari Prancis, industri dari Inggris. Jepang akhirnya nggak cuma bertahan, tapi malah jadi negara ekspansionis. Nah, betul banget. Mereka lihat kalau negara-negara kuat itu negara yang punya koloni, mulailah mereka ekspansasi. Terus pada aku mau menjelasin tahun-tahunnya. Jadi tahun 1894 sampai 1895 itu menang lawan Tiongkok dalam perang Sino-Jepang, terus dapat Taiwan. Terus pada yang kedua itu adalah tahun 1904 sampai 1905 itu kalahin Rusia di perang Rusia dan Jepang, terus dapat pengaruh di Korea. Terus pada tahun 1910 Jepang resmi dijajahi oleh Korea. Dan 1931 Jepang kuasai Manchuria. Terus ada juga yang terakhir itu adalah 1937. Invasi besar-besaran ke Tiongkok, dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Nah, masuk ke Perang Dunia II, Jepang malah makin agresif. Nah iya, mereka butuh sumber daya buat perang. Makanya tahun 1941 Jepang serang Pearl Harbor itu dan mulai menyerang Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda dan sekarang Indonesia loh.
Terus perjanjian Kalijati itu apa? Itu tuh kayak perjanjian yang itu perjanjian yang ditandatangani 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Intinya itu Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang. Jadi Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang. Jadi, dari negara yang menutup diri selama 200 tahun, Jepang malah berkembang jadi kekuatan militer besar yang diekspansif. Iya, perjalanan Jepang ini unik banget, dari isolasi, modernisasi, terus jadi imperialisme. Lalu akhirnya kalah di Perang Dunia Kedua dan berubah lagi jadi negara yang damai. Wah, pembahasannya seru banget. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Oke, jadi karena ini minimal videonya itu harus 7 menit, jadi kita akan lama-lamain di sini. Ya. Ya. Tunggu guys, masih agak lama. Jadi apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat puji Tuhan. Haleluya. Oke, karena lagi udah mau selesai. Oke, bye-bye.